Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Baik semua? Sukacita semua? Sekalipun banyak persoalan pergumulan kita, tapi sukacita kita di dalam Tuhan tidak berkurang. Puji Tuhan saudaraku. Renungan bagi kita hari ini, milikilah sikap yang benar dalam menyambut Paskah. Tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah, satu peringatan yang besar, yang luar biasa, yang tidak harus kita peringati. Bukan hanya kita peringati, tapi biarlah kita ambil maknanya. Saudaraku, apa maknanya? Apa sikap kita? Apa sikap kita? Apa yang perilaku kita? Komitmen kita? Ya, saudara yang kasih, attitude kita. Bisa dikatakan attitude itu ya karakter, tingkah laku. Bisa dikatakan juga saudara yang kasih perilaku atau sikap lah. Sikap apa yang mau kita ambil, yang mau kita kerjakan sebelum Paskah ini saudara kita peringati. Biarlah ada 3 perkara nanti kita akan lihat, saudara yang kasih. Ya, saudaraku, apa perilaku kita? Apa sikap kita? Apakah sikap kita baik atau sikap kita buruk? Apakah sikap kita positif atau sikap kita negatif? Saudara yang kasih, yang manapun itu sangat menentukan dampak di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, sikap dalam menyambut Paskah ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang positif, ada yang negatif. Saudara yang kekasih, itulah perilaku yang akan kita hadapi. Tetapi saudara yang kekasih, biarlah kita memilih yang baik, yang positif, yang benar. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mari kita baca dulu Matius 26 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kita bersaut-sautan sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa maka manusia disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka memberikan suatu rencana menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. melihat itu murid-murid besar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya.
Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih, firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita 3 macam sikap, ya, 3 macam perilaku, 3 macam attitude bahasa Inggrisnya. Amin. Bahasa Bataknya apa ini? Ya, pangalahon. 3 sikap, 3 perilaku, ya, 3 tindakan di dalam ayat ini. Yang pertama sekali, ada yang menyambut Paskah itu dengan kebencian. Ayat 3 dan 4. Ya, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Niat mereka untuk menangkap dengan tipu muslihat, kemudian diapain? Dibunuh. Ini pembunuhan berencana ini. Haleluya. Saudara yang kasih, kalau kita baca Yohanes 11 ayat 45 sampai 53, dijelaskan bahwa tokoh Yahudi ini ingin membunuh Yesus. Padahal tokoh Yahudi ini juga pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang beragama. Kenapa mereka demikian? Karena mereka melihat Yesus ini lebih berhasil pelayanannya daripada tokoh-tokoh Yahudi ini. Ya, mereka iri. Saudara kasih, iri hati. Orang-orang seperti imam besar ini dan para tua-tua bangsa Yahudi ini masih ada sampai dengan zaman sekarang ini. Ini sudah mendekat Paskah. Kiranya jangan ada di antara kita, ya, dari poin yang pertama ini menyambut Paskah dengan kebencian. Kalau ada kebencian, segera selesaikan hari ini juga. Sedikit aminnya. Kalau ada kebencian, selesaikan hari ini juga. Suami jumpai istrinya, istrinya jumpai suaminya. Kalau ada rasa benci, selesaikan. Sesama anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kalau kita lihat saudara yang kasih, saudara kita kurang penerimaannya kepada kita, jumpai, selesaikan. Di mana diselesaikan? Di rumah makan. Haleluya. Jangan diselesaikan di pengadilan. Gak usah pakai pengadilan lah, ya. Amin, saudaraku. Tapi hati-hati orang-orang seperti ini, ya, dalam ayat 34 ini menyambut Paskah dengan kebencian, ya, benci terhadap orang-orang yang memberitakan Injil. Itu masih ada juga sampai sekarang. Gak suka mereka memberitakan Injil, gak suka melihat orang memberitakan Injil, bersaksi. Selalu dikatakan, seorang kau, kami belok kau. Dulu sama aja kita jahatnya. Gak suka dia. Saudara yang kasih, kadang-kadang kalau kita beritakan Injil, masih ada juga orang yang menolak. Betul? Enggak lah, masih ada urusanku. Enggak lah, tempat lain saja. Saudara yang kasih, orang-orang seperti imam besar dan tua-tua bangsa Yahudi ini juga masih ada sampai sekarang, seperti iri terhadap keberhasilan orang lain. Jangan iri, amin. Mungkin orang lain bisnisnya berhasil, jangan iri. Mungkin kanan kiri saudara lebih cantik, lebih ganteng, gak usah iri. Coba lihat dulu, betul ya?
Bilang sama dia, aku punya rumahnya lebih ganteng dan lebih cantik. Haleluya. Jangan iri. Orang pakai iPhone, kita pakai handphone hanya bisa telepon dan SMS. Gak usah iri. Bajunya baju dari Sutra, kita dari Pajak Melati. Gak usah iri. Haleluya. Gak usah iri. Orang-orang seperti imam besar dan tua-tua bangsa Yahudi juga, saudaraku, memiliki teror mental terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh melayani. Ya, apalagi orang Kristen sekarang ini ditekan, ya, ditekan dengan dari segala sudut. Gak bisa sedikit pun orang Kristen ini salah. Kalau orang Kristen ini salah, wah, saudara yang kasih, apalagi masuk pengadilan. Mari buang semua sikap hidup seperti ini, saudaraku. Jangan sambut Paskah ini dengan kebencian. Berdamailah dengan semua orang, bertemanlah dengan semua orang. Amin. Jangan iri. Andai kata pun teman saudara memposting lagi makan enak di meja makan, jangan iri. Kalau dia makan enak, buat makan enak saudara. Haleluya. Amin. Iya. Postingan si apa kemarin? Walau mahal minyak goreng, memang orang Batak dulu nggak pakai minyak goreng katanya. Betul juga saya pikir-pikir. Arsik nggak pakai minyak goreng, ya kan? Nyayur daun ubi nggak pakai minyak goreng, ya kan? Apalagi bikin lapet nggak pakai minyak goreng, ya kan? Obus-obus nggak pakai minyak goreng. Ikan teri pun nggak masuk, ikan asin pun nggak pakai minyak goreng, dibakar. Dari mana dapatnya ini saya pikir? Haleluya. Nah, saudara yang kasih, jangan iri. Haleluya. Bilang sama teman sekali lagi, jangan iri. Iri itu awal kebencian, saudaraku. Amin. Yang kedua, yang kedua inilah yang mau kita lakukan. Menyambut Paskah dengan kasih. Ayat 7 sampai 13. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara yang kasih, seorang perempuan membawa minyak dalam buli-buli. Ya, minyak dalam buli-buli pualam, saudara, mahal. Minyak wangi yang mahal. Apa yang dilakukannya, saudaraku? Dia tuangkan, betul? Diputusnya leher buli-buli itu, gak lagi disemprotkan, ya. Dengan kata lain, dia berkorban, semuanya dicurahkannya. Pelajaran apa, saudaraku? Berarti berani membayar harga. Dalam menyambut Paskah ini, saudara yang kasih, biarlah kita melakukannya dengan kasih. Kalau kita melakukan dengan kasih, berarti kita rela berkorban. Bilang sama temannya, mari kita sambut Paskah ini dengan rela berkorban. Haleluya. Berani membayar harga, saudaraku. Minyak yang dituangkan perempuan ini kira-kira 300 dinar, gaji 1 tahun. Gaji 1 tahun. Coba bayangkan, dikorbankan kepada Yesus. Berani dia berkorban. Banyak orang yang tidak mengerti, saudaraku, maksud
dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Apa yang harus dilakukannya? Sikap apa yang mau dibuatnya? Baikkah, positifkah, benarkah, negatifkah? Gak tahu dia. Kenapa? Karena keduniawian begitu meliputi pikirannya, hatinya. Poin yang pertama tadi meliputi hatinya, pikirannya, sehingga tidak didapatnya apa yang harus dia lakukan. Sikap apa yang harus dia kerjakan, sikap yang baik apa yang harus dia lakukan, gak dapatnya. Haleluya. Memberi dengan limpah, itulah yang dilakukan oleh perempuan itu. Botol minyak wangi itu, saudara yang kasih, bukan lagi disemprotkan tapi dituangkan. Itu menunjukkan, saudaraku, memberi dengan limpah. Haleluya. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus berani membayar harga. Sambutlah Paskah ini dengan berani membayar harga. Bukan hanya menyambut Paskah ini, selanjutnya pun nanti beranilah membayar harga. Rela memberi dengan limpah, rela memberi yang besar. Jangan banyak menuntut. Bilang sama teman, jangan banyak menuntut. Haleluya. Tapi mari kita banyak memberi. Haleluya. Saudara yang kasih, semuanya itu dilakukan, dikerjakan dengan kasih. Saudara yang kasih, sudah seharusnya kita pun berani berkorban untuk mematuhi firman Tuhan. Contoh-contoh yang sederhana lah, misalnya berani berkorban untuk melayani, untuk menginjil. Amin. Amin. Bagaimana masih menginjilnya kita ini? Gereja kita gereja Injili Anugerah Tuhan, tapi tidak menginjil. Mari kita menginjil, amin. Sambutlah Paskah ini, saudaraku, dengan kasih Tuhan, dengan rela berkorban, dengan berkorban memberi waktu untuk menginjil atau melayani atau mengunjungi. Haleluya. Saudara yang kasih, jarang ini orang seperti Opung Tessa ini. Di gedornya saya selalu, kapan kita Pak mengunjungi? Kapan mengunjungi? Kapan mengunjungi? Ikut tukang pun di sini nggak pulang lagi dia. Selesai tukang, ayo mengunjungi, katanya pulang. Haleluya. Jadi kalau saudara pengen perkunjungan, bilang sama Opung Tessa dulu ini. Amin. Amin. Dia nanti bisa dikasih penghargaan, pelakat, apa namanya, rajin berkunjung. Nah, saudara yang kasih, berkorban waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Itu kan berkorban. Padahal kita sibuk. Betul ya? Proyek saudara anak-anak Tuhan banyak. Karena diberkati Tuhan. Saudara yang kasih, tapi jangan sampai kita tidak berkorban untuk berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Apalagi saudaraku, berkorban tenaga, berkorban perasaan bila perlu. Amin. Siapa saudara pernah mengalami korban perasaan? Coba angkat tangan. Sedikit ya. Berarti perasaan saudara jarang tersakiti. Jadi kalau saudara tersakiti dan saudara
saling menerima, kita bisa bertumbuh dewasa, kita bisa menjadi berkah. Haleluya. Berkorban bangun lebih pagi. Bagi yang jauh tempatnya, berkorbanlah, ya kan? Jauh ke Gang Rasmi ini, jauh dari Gang Sumatera, jauh dari Namorambe, jauh dari Jalan Bahagia, jauh dari Marindal, jauh dari Patumba. Jauh ya. Yang dekat-dekat ini jangan terlambat lah. Ada amin? Amin. Yang dekat-dekat ini datang lalu syafaat. Punte saja dari Marindal sana datang, iya kan? Contoh, nggak dipaksa kok. Cuma Tuhan mengajarkan kita berkorban. Haleluya, berkorban. Amin. Ya, bangun lebih cepat. Apalagi hari Minggu. Udah capek ya saudara, dari Senin sampai Sabtu kerja, ya kan. Sebenarnya hari Minggu itu hari istirahat. Tapi saudara, ingat hari Minggu itu juga hari ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Karena dari situlah Tuhan sumber kita untuk diberkati. Lalu saudara, berkorban bangun lebih cepat, datang tidak terlambat. Amin. Amin. Itulah sikap kita sebagai anak Tuhan. Saudara yang kasih, kalau untuk kebutuhan dunia ini pun kita bisa bangun lebih cepat, terlebih lagi untuk kekekalan. Berani kita sebagai pegawai negeri terlambat? Gak berani lah. Atau berani kita yang kerja di perusahaan terlambat? Hah? Potong gaji lah. Betul ya? Kalau datang terlambat ke gereja, potong gajinya macam mana? Berarti potong berkat gitu ya. Tuhan itu penuh kasih. Tapi saudara yang kekasih, marilah kita punya attitude atau perilaku ataupun tindakan yang baik, yang positif, apalagi menyambut Paskah ini. Amin. Itulah yang mau kita kerjakan, saudaraku. Mengapa wanita itu memberi dengan begitu limpah? Jelas karena dia mengasihi Yesus. Memang ada orang yang memberi tanpa kasih, tetapi orang yang mengasihi sudah pasti memberi. Amin. Yang ketiga, dalam menyambut Paskah, ada yang menyambut Paskah dengan pengkhianatan. Ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Amin. Apa alasan Judas ini menjual Yesus? Dari Alkitab kita dapat melihat bahwa ada beberapa kemungkinan, perkiraan, tafsiran kenapa Yesus itu diserahkan. Yang pertama, karena Judas ini tamak. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar kejahatan ialah cinta akan uang, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Yohanes 12 ayat 6 juga dikatakan saudaraku, ia adalah seorang pencuri. Ia sering mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Maka jelaslah bahwa ia adalah seorang yang tamak. Buktinya, yang terakhir kalinya ketamakan Judas ini, Tuhan pun dijualnya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih,
Yudas mengabaikan firman Tuhan yang mengatakan Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dia abaikan firman Tuhan. Dia mungkin ingat tapi dia nggak lakukan Matius 16 ini. Nah, saudara yang kasih, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tamat. Tetapi kalau kita sudah mulai memberhalakan sesuatu, misalnya handphone saudara mesti handphone yang mahal, itu sudah hati-hati. Kalau nggak perlu kalinya handphone yang mahal berjuta-juta, nggak usah. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, karena jengkel, tidak puas dengan Yesus, Yudas tahu bahwa Yesus mempunyai kemahakuasaan untuk mengalahkan atau menghancurkan Romawi dan membebaskan orang Yahudi dari belenggu penjajahan, tetapi Yesus tidak melakukannya. Jengkel Yudas ini. Dia tidak merasa puas. Maha kuasa Yesus ini, tapi dia tidak lakukan. Tapi dia sekali ini saudara, menyerahkan dirinya. Jengkel. Jangan ada kejengkelan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, Yudas juga jengkel karena peristiwa pengurapan minyak oleh wanita itu terhadap Yesus. Yudas menegur wanita itu supaya tidak memboroskan minyak wangi itu, tetapi memberikannya kepada orang miskin. Tapi Yesus membenarkan wanita itu dan menyalahkan Yudas, karena memang Yudas tidak peduli dengan orang miskin. Yudas berkata, pemborosan ini, lebih baiklah minyak ini dijual dan uangnya dikasih kepada orang miskin. Itu kan tipu-tipu Yudas saja ya, pandai-pandai bicara Yudas. Sebenarnya kan jengkel, pemborosan ini, pemborosan. Menyambut Paskah ini, buang semua kejengkelan. Haleluya. Yudas mungkin tidak pernah menginginkan kematian Yesus. Terbukti bahwa Yudas menyesal, bahkan bunuh diri setelah ia melihat bahwa Yesus diam saja sekalipun dijatuhi hukuman mati. Yudas mau menjadikan Yesus seperti apa yang diinginkan. Jangan jadikan Tuhan itu seperti apa yang kita inginkan. Amin. Kalau kita jadikan Tuhan itu seperti apa yang kita inginkan, berarti Tuhan itu pesuruh kita. Kita berkata, keinginan kita lindungi Tuhan, keinginan kita berkati Tuhan, keinginan kita jagai Tuhan, keinginanku ini Tuhan, ini lagi. Itulah Yudas. Itu sebabnya, saudaraku, ya, dalam hidup kita ini, ya, jangan terlalu banyak kita menuntut, melainkan mari kita banyak berbuat. Haleluya. Saudara yang kasih, kita yang harus memberi, amin. Kita yang harus berkorban, haleluya. Apalagi saudaraku, Yudas memberi celah kepada iblis. Nah, inilah dia. Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3 berkata bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas Iskariot. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimasuki iblis. Jangan sampai roh Yudas itu ada pada anak Tuhan. Mungkin tidak mencuri uang, tetapi pengikutan Yudas, pengikutan yang palsu. Amin. Pengikutan kita kepada Tuhan jangan pengikutan yang palsu. Benar-benar murni mengikut Tuhan. Saudara yang kasih, pada masa ini juga terdapat pengkhianat seperti Yudas, meninggalkan Yesus karena iming-iming materi, pekerjaan, jabatan, pasangan hidup.
meninggalkan Yesus. Karena jodoh, rela meninggalkan Yesus. Karena korupsi, rela meninggalkan Yesus. Saudaraku, disesatkan oleh guru-guru palsu yang menawan banyak orang. Banyak penyesat-penyesat di akhir zaman ini. Mari kita banyak baca Alkitab, banyak berdoa, supaya jangan disesatkan. Banyak motivasi-motivasi orang tidak murni, saudaraku, di akhir zaman ini, dengan kepentingan-kepentingan dirinya. Saudaraku yang kasih, banyak yang tidak murni. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, jangan mau disesatkan. Haleluya. Banyak YouTube juga, banyak sosial media. Tidak semua itu bagus untuk kita. Tapi kalau kita banyak baca Alkitab, banyak kita berdoa, kita tidak akan disesatkan. Amin. Haleluya. Nah, jadi kesimpulannya, saudaraku, kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan: mengorbankan Yesus seperti Judas, atau kita berkorban. Mana yang mau kita pilih? Mengorbankan mana mau kita pilih? Mengorbankan Yesus atau rela berkorban? Mana kita pilih? Mengorbankan Puji Tuhan. Rela berkorban, amin. Udah siap berkorban? Puji Tuhan, nanti ada waktunya. Puji Tuhan. Itulah renungannya ya. Pokok doa bagi kita, mari kita sambut Paskah ini dengan mempraktikkan kasih kepada sesama. Prakteknya gimana? Enaknya memang yang orang yang sama-sama kita senangi, itu enaknya. Enaknya memang orang yang sama-sama kita sukai. Tapi itu gak ada korbannya. Amin. Gak ada memang kasih ada, tapi korbannya memang korban. Cuma kurang mengena gitu. Kurang dendam kata orang sekarang ini, ya kan? Tapi kalau kita saudara berkorban, mempraktikkan kasih ini kepada orang yang tidak kita sukai, ini macam. Misalnya lah, yang banyak yang gak suka Pak Nenggolan ini, datangi dia, ayo Pak Nenggolan makan kita. Pasti Pak Nenggolan mau. Oh iya, maulah katanya. Haleluya. Saudara yang kasih, bakso semangkok aja, lalu cakap-cakap, cemananya apa kita bikin memajukan Kiai Asmi, ayo menginjil, ayo kemana kita melayani, siapa yang kita kunjungi, ayolah sama kita dua. Amin. Atau bisa sama kira-kira yang cocok sekarang ini. Sulit kali kurasa keuangan ini. Amin. Ya. Nah, jadi saudara yang kasih, 3 poin ini, 2 sikap yang tidak perlu kita kerjakan, lakukan. 1 yang perlu kita lakukan, sambutlah Paskah ini dengan kasih. Kalau kita menyambut dengan kasih, berarti kita rela berkorban. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Orang-orang yang rela berkorban, katakan amin.